Pak, apakah saya dengar? Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, Pak. Mohon izin untuk memulai acara pada malam hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sartono selaku mentor di Kabupaten Kediri, kemudian koordinator PKK Kabupaten Kediri yang berkenan hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada agenda malam hari ini, kami selaku pejuang muda Kabupaten Kediri ingin melakukan diskusi mengenai revisi untuk proposal yang ingin kami ajukan. Mungkin untuk operator bisa diperlihatkan. Baik, pada halaman pertama ini merupakan sampul atau halaman depan dari proposal yang kami buat. Terlihat untuk judul proposal pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM dan wisata lokal Sumber Suko. Mungkin bisa agak ke atas lagi menampilkan judulnya. Mungkin mohon izin terkait judul ini, apakah dari Pak Sartono ataupun teman-teman yang lain ingin memberikan saran atau sanggahan mengenai judul tersebut? Mohon izin Pak, apakah ada sanggahan atau saran Pak? Monggo, dimulai. Sudah kumpul semua nih teman-teman. Izin Pak, suaranya kurang terdengar Pak.
Oke, halo. Siapa? Halo. Oke, oke, ya, ya, ya. Volume saya tadi masih mute. Oke, maaf. Oke, monggo bisa dimulai, Mas, Mbak. Siapa? Mungkin saya ulangi untuk pembukaan terlebih dahulu. Ya, ya, ya. Baik, Pak. Maaf, maaf. Tadi saya ini belum nyalain mic-nya. Oke. Siapa? Baik, sebelum memulai agenda pada malam hari ini, lebih dahulu kita bacakan doa terlebih dahulu. Doa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada agenda malam hari ini, kami dari Pejuang Muda Kabupaten Kediri ingin melakukan diskusi mengenai proposal proyek sosial yang kami ajukan. Jadi hari ini khususnya nanti bisa mereview terkait proposal yang kami buat. Baik, pada halaman pertama ini merupakan sampul dari proposal kami, di mana terdapat judul pemberdayaan masyarakat UMKM dan wisata lokal Sumber Suko. Kemudian pada halaman agak dibawahkan sedikit, untuk operator. Nah, terlihat di bawahnya terdapat anggota, agak ke atas, lagi-lagi ke halaman pertama. Nah, terdapat nama ketua, kemudian nama anggota, dan lain-lain. Mungkin untuk yang pertama ini, mungkin izin meminta saran ataupun sanggahan terkait judul yang ada, Pak. Jadi kan mungkin ada yang kurang serk terkait judulnya, bisa diberikan sanggahan gitu, Pak. Mohon izin. Oke. Kalau judul pemberdayaan masyarakat berbasis UKM, pemberdayaan masyarakat berbasis UKM, ini nanti masuknya di ini ya, Mas. Masuknya di 4 klaster itu yang mana ini? Pemberdayaan fakir miskin dan lanjut usaha, inovasi program sosial ini, Mas. Halo? Siapa? Halo? Halo, Mas. Izin, Pak. Untuk yang proposal kami ini dalam yang poin fakir miskin, Pak. Jadi pemberdayaan yang fakir miskin itu, Pak. Karena kan Oke. untuk wilayah di Sangrejo ini kebanyakan apa itu kesejahteraan sosial gitu, Pak. Kebanyakan itu anak-anak di usia SD kemudian SMP itu banyak yang putus sekolah, kemudian mereka langsung bekerja menjadi kuli batu gitu, Pak. Oke, Mas, kalau menurut saya karena lebih ditonjolkannya UMKM-nya itu jangan yang di depan berbasisnya, karena apa? UMKM adalah ada lembaga tersendiri yang menangani, ya, Kementerian UMKM atau kan ada itu ya gitu. Permasalahan sosialnya nanti berbasisnya itu nanti UMKM itu ada di dalamnya salah satunya gitu kalau menurut saya, karena jangan langsung berbasisnya ke UMKM. Jadi pemberdayaan masyarakat itu kan gini ceritanya, kan ada suatu permasalahan eh, wilayah, dan wilayah itu memiliki potensi sehingga bisa dikaitkan dengan permasalahan yang ada dan solusi pemecahannya di antara sumber daya alam yang ada di lingkungan itu, situ tadi, misalnya tadi sumber air Suko ini adalah hal yang sangat bagus untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, di dalamnya lagi
berbagai UMKM yang bisa menunjang. Nah, nanti diberdayakan kemiskinan itu melalui sumber daya alam yang ada dan kekuatan sumber sistem sumber yaitu UMKM tadi yang bisa menunjang solusi dari pengentasan kemiskinan itu gitu. Kalau menurut saya karena kalau langsung berbasis UMKM itu tadi kayaknya potensi utama yang ada di desa Soko ini, sumber Soko ini nanti kan yang menjadi tidak yang utama gitu. Karena kan kalau saya baca tadi sudah ada di lingkungan masyarakat di daerah ini memiliki potensi alam yang bagus nih, tapi kan tidak dimanfaatkan untuk dalam rangka mengatasi kemiskinan yang Mas ceritakan tadi. Saya kira ini Mas mengenai halaman pertama ini. Kalau menurut hemat kami seperti itu. Apa itu UMKM ini diganti atau bagaimana, Ini Pak? Pak, jadi mungkin pemberdayaan masyarakat. Pengentasan atau gini, pengentasan kemiskinan di desa titik-titik melalui ya itu mungkin melalui desa nanti bisa dibahasanya lebih di ini karena menurut saya kalau ini kok kurang ini ya kurang sosialnya itu kurang kena gitu loh Mas. Atau pengentasan kemiskinan di desa melalui pengentasan kemiskinan melalui mana itu mungkin ya bisa nanti dirangkaikan dengan rumusan permasalahan nanti yang ada di belakang yang akan kita bahas nanti. Oke ya saya kira itu nanti aja kalau saya nanti begitu ya kalau judul nanti bisa di ini. Jadi intinya kan tapi upaya pengentasan kemiskinan itu melalui desa wisata dan nanti salah satu di dalamnya itu ada pemberdayaan UMKM melalui potensi yang sudah ada di masyarakat tersebut gitu nanti kan seperti itu yang akan menjawab mengatasi kemiskinannya di desa itu yang menjawab nanti itu kekuatan ataupun sistem sumber yang ada di lingkungan itu salah satunya ada berbagai usaha ekonomi mikro di masyarakat tersebut seperti di awal kemarin kita dibahas yang kemarin itu kan nanti mungkin bisa melalui event-event tertentu supaya wisatanya itu terkenal nah, di hari-hari atau minggu-minggu tertentu diadakan event nanti semuanya. Nah seperti yang saya contohkan kemarin di pasar Papringan itu mungkin lah nanti kalau bisa yang tahu kan Mas nanti di sini potensi mungkin enggak ya kalau dibikin seperti itu kalau enggak ya abaikan saja tapi yang pasti nanti salah satu solusinya adalah pengembangan UMKM yang ada di lingkungan itu. Seperti itu ya tentang judulnya kalau menurut saya. Ada lagi mungkin yang berdiskusi, monggo yang lain silakan. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Mungkin untuk yang lain, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun memberikan sanggahan supaya nantinya bisa diperbaiki. Baik, silakan untuk Mbak Rahman Raini.
Terima kasih untuk waktunya. Mungkin saya dapat memberikan saran karena ini kan kita proposalnya juga dengan mengangkat wisata sumber suko itu. Maka saya kepikiran memberi saran judul city branding melalui wisata sumber suko dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Begitu. Terima kasih. Apa tadi Pak judulnya? Lewat aku. City branding melalui wisata sumber suko. City branding, Pak. City branding. Iya. Melalui wisata sumber suko dan pemberdayaan masyarakat sekitar. City branding suatu belum paham ini city branding itu makna harfiahnya apa Pak? City branding itu gimana ya Pak? Memperkenalkan kota kepada masyarakat yang lebih luas dengan berbagai cara, seperti salah satunya wisata lokal ataupun makanan khas daerah tersebut, seperti itu Pak. Oh, biar lebih dikenal masyarakat luas. Paham. Oke, nggak apa-apa, kita tampung. Ada yang lain? Baik, terima kasih kepada Mbak Rahma Nuraini atas saran judulnya. Mungkin untuk yang lain, apakah ada yang ingin berikan saran? Nyon sewu, izin. Dipersilakan. Ya. Halo. Siapa? Oke, terima kasih. Sugeng dalu, Pak Sartono. Pak Barudin. Saya mohon maaf, ini sangat menarik ya. Jadi kalau judul itu adalah bahasa dari seluruh proposal itu. Jadi kalau saya lebih baik saya mengikuti dari awal sampai akhir sehingga nanti tahu permasalahan latar belakang dan latar perumusannya. Dan nanti ada metode dan nanti kan ada yang perlu dicermati, ini adalah permasalahan sosial. Terus juga ada alternatif solusi yang memanfaatkan potensi sekitar. Terus yang terakhir tujuannya adalah mengangkat ini apa tadi kemiskinan ya. Lebih baik kita jangan terjebak di judul, lebih baik atas kerangka masalahnya sehingga lebih makro begitu. Terima kasih. Siapa? Terima kasih. Ini judul dan apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Oke, Mas. Benar yang disampaikan Pak Barudin juga saja ke tahap selanjutnya. Tahu alur dari permasalahan itu, toh nanti berarti dibuka yang akan kita sampaikan. Mau saja. Pak, kalau satu dilanjut saja, yaitu untuk di mana terdapat mungkin bahwa program Ujang Muda merupakan bagian dari Kementerian Sosial, bekerjasama dan teknologi agama dalam implementasi program dengan siswa turut serta menjadi change
dalam upaya menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Terobosan baru ini menjadi menghasilkan atas permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Pada pengentasan kemiskinan, ya, kewirausahaan sosial, adalah ada permasalahan sosial yang social entrepreneurship, aktivitas dilakukan bukan untuk tetapi juga dengan ekonomi atas baik. Izin untuk melanjutkan mengenai latar belakang. Sebentar, izin untuk membuka file dulu di bab 1 mengenai latar belakang. Ini kami menyimpulkan bahwa mengenai adanya program Pejuang Muda, di mana program Pejuang Muda ini bertugas untuk membuat sebuah program untuk mengentaskan kemiskinan, terkhusus untuk daerah Kabupaten Kediri. Untuk caranya adalah pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kabupaten Kediri. Kemudian cara yang selanjutnya adalah kami menggali potensi yang ada di Kabupaten Kediri, khususnya di Desa Ngerco, dengan adanya potensi desa wisata. Itu tadi merupakan ambil. Mungkin untuk selanjutnya adalah rumusan masalah. Untuk rumusan masalah, kami sudah melakukan observasi dan wawancara. Masalah sosial, ya. Yang pertama adalah tidak sedikit dari anak-anak di Desa Ngerco terpaksa putus sekolah dikarenakan terhimpit masalah ekonomi yang membuat mereka memilih untuk bekerja sebagai kuli batu. Mereka ini membantu perekonomian keluarga mereka, dan kemudian pekerjaan kuli batu tersebut merupakan inisiatif warga dalam pemanfaatan tanah yang ada di pekarangan rumah, yang nantinya diolah menjadi batu bata, dan hasil dari batu bata tersebut didistribusikan ke masyarakat sekitar hingga luar daerah Kabupaten Kediri. Namun dari pemanfaatan tanah tadi, dari batu bata tadi berasal dari tanah liat, di mana tanah liat ini merupakan salah satu sumber daya alam yang nantinya tidak dapat diperbarui, dan salah satu contoh kerusakan dari
tanah liat yang semakin lama digunakan adalah terbentuknya cekungan ataupun istilahnya apa itu kayak gorong-gorong lah di pekarangan rumah di Desa Ngerco. Jadi lambat laun nanti semakin habis tanah yang ada di Desa Ngerco. Kemudian lanjut ke tujuan. Dari tujuan pembentukan desa wisata ini bertujuan khususnya di Desa Ngerco, Kabupaten Kediri. Kemudian tujuan khususnya memecahkan masalah sosial yang ada di Desa Ngerco melalui pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM dan wisata lokal. Mungkin untuk bab 1, apakah bisa untuk yang lain bisa memberikan saran atau kita lanjut ke bab 2? Mungkin saya kembalikan kepada rekan-rekan sekalian. Oke, kalau menurut saya Mas kita bahas dulu aja yang bab 1 aja. Nanti kalau lanjut ke bab-bab berikutnya kelewatan nanti. Maksudnya kita kurang fokus. Jadi nanti ketika ini ada masukan dari teman-teman atau dari kami, nanti bisa lebih detail kalau menurut saya. Baik Pak, jadi kita masih membahas mengenai bab 1. Mungkin agak diataskan ke halaman latar belakang. Coba di rumusan masalah tadi Mas. Di B. Baik, mungkin untuk B. rumusan masalah. Oke, di sini kami melihat kalau berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan warga Desa Ngerco dan sebagainya, mohon nanti lebih di sudah bertemu dengan masyarakat, rapat dan sebagainya, sehingga nanti permasalahan itu bukan teman-teman tim pejuang muda yang menemukan, tapi dalam hal ini teman-teman pejuang muda itu hanya supaya mereka mengenali permasalahan, menemukan dan akhirnya bersama-sama observasi, wawancara masyarakat, aparat desa, serta tokoh masyarakat setempat, gitu ya. Maka diperoleh beberapa permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Antara lain kan banyak, Mas. Kan permasalahannya kan mungkin jadi permasalahan sistem kita menggunakan dari partisipasi mereka, sehingga mereka menemukan tadi seperti tersebut, masyarakat mereka menyadari bahwa wilayahnya terdapat mampu
salah lain ada tanaman tidak di rumah masa proses dulu. Halo? Siapa terdengar, Pak? Ya. Memang yang menjadi dasar itu adalah berangkat dari mana, terus apa yang dimiliki, dan bagaimana kemauan dari masyarakat. Itu yang menjadi kunci pemberdayaan yang menurut Pak Sartono tadi dijelaskan. Dan adik-adik mungkin bisa memulai dari hasil FGD atau wawancara itu dari masyarakat dan memancing masyarakat biar berpikir dan menemukan solusinya. Itu perlu ditonjolkan, ya. Jadi assessment-nya lebih nah, ide ini dari semua nanti tidak itu adalah berbaik. Jadi silahkan nanti selain ditambahi hasil FGD juga nanti ditambah data-data sekunder, ya. Nanti teman-teman. Jadi teman-teman yang lain yang mau ini menambahin atau mungkin urun rembuk kan. Baik, terima kasih untuk Pak Barudin terkait tanggapan. Mungkin untuk yang lain, apakah ada yang ingin tanggapan mengenai rumusan? Mas, mungkin dibuka di tujuan tadi, di tujuan yang C. Oke. Desa-wisata ini pada akhirnya bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kediri, khususnya di Desa Ngecok. Mungkin tujuannya mungkin lebih dispesifikkan lagi ya Mas, untuk pemerataan kesejahteraan itu nanti kurang spesifik kalau menurut saya ini cukup mungkin terbentuknya kesadaran masyarakat untuk mengenali permasalahan maupun mencari solusi permasalahannya sendiri. Mungkin terus ditambah juga berkembangnya makin tumbuhnya jiwa kegotong royongan karena dengan partisipatif tadi nantinya sosial nanti akan yang jadi diri masyarakat di daerah tersebut, yang saya yakin mungkin daerah itu juga kebanyakan masyarakat desa itu sekarang sudah mulai luntur. Nah, dengan adanya ini maka membangkitkan mereka tumbuh rasa setiap ya kegotong royongan ya di masyarakat tersebut dengan kooperasi itu
kariola. Akhirnya Pak memilih dan komponen poin C, duanya itu lebih dispesifikkan lagi. Saya kira itu, maaf. Barangkali ada yang lain. Siapa, terima kasih atas tanggapannya tadi mengenai tujuan. Mungkin nanti bisa jadi bahan kami untuk merevisi agar lebih baik lagi. Mungkin untuk yang lain, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Kalau enggak ya lanjut aja, monggo Pak bab 2. Izin Pak, izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya. Ini di Kediri 20 anggota atau ini, Mas? Bapak bagaimana Pak? 20 ya PM-nya yang di Kediri. Siapa benar Pak? 20 orang Pak? 20. Ini yang berpartisipasi berapa ini? Saya lihat ini 13 ya. Siapa? Mungkin yang lain masih. Oh gitu, ya ya. Karena saya harus mencatat nih mana siapa yang ikut, siapa yang enggak, karena di lapor. Terus nanti gimana logbooknya kalau enggak ikut gimana nanti nyatetnya kegiatan ini? Izin Pak, untuk logbook itu apa? Kan ada yang berkegiatan verbal, kemudian yang 6 orang itu berkegiatan untuk fokus ke proposal gitu Pak. Sampai jam sekarang belum pulang ya? Tadi ada yang izin masih perjalanan pulang Pak. Wow, jauh Pak. Kasihan sekali. Dari kecamatan yang paling jauh mungkin dengan ini Kediri. Siapa untuk wilayah verbalnya lumayan Pak. Oke, tapi izin tahu dengan ketua, izin tahu masih di lapangan atau perjalanan gitu. Izin Pak, tadi sudah izin di grup Pak. Oke, ya sudah, lanjut. Oke, monggo. Siapa izin melanjutkan untuk proposal, jadi untuk tujuan, mungkin untuk yang bab 1, mungkin untuk bab 1, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Mungkin untuk yang lain mohon diberikan tanggapannya. Jadi mungkin kalau belum ada, mungkin bisa saya lanjutkan ya Pak ya. Mungkin ya, lanjut, saya lanjutkan ya. ke bab 2. Tuh, lanjut aja ya, ambil nunggu nanti. Baik, untuk bab 2 ini merupakan bab metode pelaksanaan, di mana untuk poin A mengenai lokasi proyek, dan untuk poin B mengenai waktu atau jadwal pelaksanaan. Jadi untuk lokasi ini tepatnya di Jalan Raya Ngerco, Dusun Sumbernongko, Desa Ngerco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan terlihat ada gambar peta di wilayahnya. Kemudian untuk poin B mengenai waktu atau jadwal pelaksanaan. Oke Mas, saya potong Mas. Keburu saya lupa. Baik, Pak. Untuk lokasi proyek ini, mohon nanti diceritakan dengan singkat juga. Lokasi proyek di desa ini dan sebagainya, terlalu singkat itu. Jadi nanti Mas
menceritakan tentang gambaran lokasi proyek itu. Bertempat dari jarak titik kota Kediri ke ini sekian kilometer. Dengan daerah itu memiliki ketinggian di atas permukaan air laut sekian, itu nanti kalau itu mah di browsing ada nanti saya kira ya. Nah, penduduk mayoritas apa itu, bakal lokasi proyek itu memiliki luas hektar dengan kepemilikan tanah milik desa, misalnya seperti itu. Jadi nanti cerita lokasi itu tim penguji atau kita berusaha untuk yang membaca itu sudah memiliki angan-angan. Oh iya ya, itu jaraknya dari kota Kediri itu ke selatan kurang lebih 10 kilo misalnya. Atau apalah nanti coba disampaikan di situ. Nah, nanti supaya memperjelas lokasi itu kita terangkan. Kalau ini oke, sudah ada petanya itu bagus, tapi untuk spesifik yang lain perlu dituangkan. Dengan geografi itu maksudnya nanti di daerah pegunungan atau tepi laut atau apa itu kan tahu nanti. Oke, begitu, lanjut untuk yang B, monggo. Baik Pak, mungkin izin bertanya lagi Pak. Berarti untuk mengenai lokasi proyek ini dibikin lebih rinci gitu Pak, seperti contohnya tadi mengenai di atas permukaan laut, kemudian koordinatnya gitu Pak. Jarak antara desa itu dengan pusat kota di selatan kota Kediri dengan jarak sekitar gitu aja nanti dipaketkan. Jadi nanti bakal lokasi itu sudah bisa dibayangkan oleh pembaca. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Ya. Mungkin saya akan lanjutkan mengenai poin B, yaitu waktu atau jadwal pelaksanaan. Jadi kami sudah membentuk atau membuat timeline dari awal kami penempatan. Jadi untuk pemetaan sosial itu dilakukan dari tanggal 25 Oktober 2021 sampai 9 November. Kemudian kami mulai melakukan perancangan draft proposal pada tanggal 10 November. Kemudian kami juga melakukan diskusi proyek dengan perangkat desa pada tanggal 11 November 2021. Kemudian pada hari ini kami melakukan sidang proposal, istilahnya kemarin itu masih membentuk draftnya terlebih dahulu, kemudian kami hari ini melaksanakan sidang proposal untuk diajukan untuk lanjut ke diskusi dengan mentor pada tanggal 12 November 2021. Kemudian kami nantinya tanggal 13 ingin melaksanakan pendekatan masyarakat pada tanggal 13 November 2021 sampai 14 November 2021. Fungsinya adalah untuk lebih lebih mengetahui sumber-sumber masalah yang ada. Jadi sebelumnya memang kami sudah melakukan diskusi atau melaksanakan pemetaan sosial, dan setelah adanya draft itu kami ingin lebih mendalami dengan pendekatan masyarakat. Kemudian pada tanggal 15 November sampai 19 November ini adalah persiapan pembangunan proyek. Kemudian tanggal 20 November sampai 19 November yaitu proses pembangunan dan pemberdayaan. Kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban 20 November. Mungkin ini kesalahan. Mungkin nanti bisa diperbaiki. Kemudian lanjut ke poin C mengenai alat dan bahan. Peralatan yang digunakan untuk pembangunan sarana wisata Subrosoko adalah sebagai berikut. Ini sudah nantinya termasuk dalam RAB, dirinci dalam RAB pada bab 4. Terdapat peralatan yang digunakan, kemudian bahan yang diperlukan,
Kemudian untuk poin D mengenai pelaksanaan proyek. Ini terdapat struktur kepengurusan di internal. Jadi kami kemarin sudah bersama masyarakat membentuk kepengurusan di internal desa. Istilahnya untuk mengurus masalah wisata Sumber Joko tersebut. Kemudian lanjut ke poin E mengenai gambar desain proyek. Ini masih gambaran kasarnya yang nanti mungkin bisa ditambahi lagi agar lebih menarik lagi. Baik, mungkin untuk bab 2, apakah ada yang ingin berikan tanggapan? Mungkin bisa dimulai dari poin A mengenai lokasi proyek yang tadi diberikan tanggapan oleh Pak Sartono. Mungkin untuk yang lain apakah ada yang ingin berikan tanggapan atau ingin berikan saran mengenai poin A mengenai lokasi proyek? Lanjut Mas, kayaknya tidak ada yang mengacungkan tangan untuk memberi masukan. Bisa dilanjut aja. Nanti kalau nunggu terlalu lama. Baik Pak, mungkin apakah bab 2 ini sudah tidak ada tanggapan lagi? Atau kita untuk lanjutkan ke bab 3? Tadi Mas, untuk pengembangannya tadi saya lihat untuk pengembangannya. Ini ya nanti jangan lupa teman-teman untuk tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan seperti tadi sudah musyawarah dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat di situ, dengan kepala desa. Jadi tolong itu nanti difoto, ada fotonya barangkali nanti ditaruh di lampiran. Jadi proses runut dari alur proyek sosial ini ada di lampiran untuk foto-fotonya nanti, ya. Foto pas rapat, foto ini, foto pas identifikasi masalah, itu nanti lebih meyakinkan lagi. Nah, jadi proposal itu kan bagaimana kita mengemas dengan bahasa yang bisa meyakinkan gitu, yang bisa meyakinkan pembacanya. Oh ini time schedule-nya jelas, permasalahannya jelas, tujuan yang ingin dicapai jelas, spesifik, lokasinya jelas diterangkan, berapa luasnya, kepemilikan tanahnya, letak geografisnya, jaraknya, jadi sampai ada fotonya. Itu keren sekali nanti untuk melengkapi aja. Kita kan berusaha untuk selengkap-lengkapnya. Coba turun lagi Mas, dinaikkan. Gimana Pak, apakah ini dibawahkan lagi atau? Dibawahkan lagi. Terus ya. Nah ini kan pas pembentukan kepanitiaan yang akan memulai ini kan ada foto-fotonya, nanti jangan lupa ya dilampirkan, kasih keterangan. Terus digambar tadi, digambar sketsa gambarnya tadi. Nah ini bagus, supaya nanti dikasih keterangan dan Mas tentunya ini kan gambarnya, ini gambar kan belum berbicara nih. Nah nanti dikasih yang atap-atap itu misalnya coffee area kafenya, atau nanti itu kolam renangnya, nah, ini tempat parkirnya dan sebagainya. Nanti ada keterangan-keterangan yang memperjelas nanti. Ini jalan kampungnya misalnya nanti.
tadi Mas bilang kan ini baru draft gambarnya, nanti akan diperbaiki, dilengkapi gitu kan. Nah, nanti mohon dilengkapi untuk nama-namanya yang akan menjadi tempat-tempat itu apa gitu. Jadi sekali lagi nanti yang melihat, membaca itu akan lebih jelas. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya mengenai bab 2. Mungkin apakah bisa dilanjut ke bab 3 Pak? Apakah... Oke, lanjut. Ya, kalau baik, ada teman-teman akan saya lanjutkan ke bab 3. Kemudian untuk bab 3 ini mengenai rencana pelaksanaan Pak. Jadi untuk poin A terdapat gambaran detail pelaksanaan proyek, pemberdayaan masyarakat, kemudian yang nantinya di dalamnya pemberdayaan masyarakat ini terdapat elemen yang terkait, istilahnya yang mencakupi untuk masalah pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada masyarakat, pemerintah desa, dan yang terakhir adanya organisasi kemasyarakatan. Kemudian selain elemen yang ada di bawah ini merupakan salah satu contoh ataupun langkah-langkah yang ingin kami lakukan untuk pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM. Kemudian pendistribusian hasil pertanian ke pasar atau koperasi. Kemudian untuk poin kedua, mengenai pembangunan fasilitas wisata Sumber Joko. Ini adalah tahap awal dari pembangunan yang ingin kami laksanakan di fasilitas wisata Sumber Joko, yaitu yang pertama adanya pagar, kemudian gapura, monumen, kemudian perdalam dan perindah kolam, penambahan jembatan penghubung, kemudian pembuatan cafe area, pembuatan area outbound, kemudian pembangunan MCK dan musola. Kemudian lanjutannya adalah adanya pengembangan wisata Sumber Joko, di mana langkah-langkahnya adalah kami ingin mencari media partner, kemudian bekerja sama dengan stakeholder terkait, dan yang terakhir adanya pempublikasian melalui media sosial. Mungkin untuk poin A mengenai gambaran detail pelaksanaan proyek, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Mungkin untuk Pak Sartono, mohon izin. Turun Mas, coba turun Mas. Oke, ya ini tentang ini aja Mas. Untuk itu hanya kerapian aja biar rapi nanti. Untuk penulisan itu misalnya angka 1 pemberdayaan masyarakat kan mungkin jarak itu terlalu panjang, pastinya nanti dirapikan aja lah itu. Nah itu nanti kalimat yang di bawah itu kan berarti lurus dengan pemberdayaannya gitu. Itu hanya tata penulisan aja, nanti bisa dicari contohnya. Kalau habis 1 berarti itu nanti A, tidak 1 gandul dan sebagainya, itu bisa nanti di format itu kan ada contoh-contohnya. Saya kira nggak begitu penting sih, tapi kan untuk ini aja lah tata naskah penulisannya aja nanti biar lebih. Nah kalau di sini kan ini ada kata pemberdayaan dengan di bawahnya kalimat selain. Nah, terus kemudian untuknya itu dilurus dengan angka 1 gitu kan. Harusnya kan menjorok ke dalam lagi. Seperti itu aja. Itu hanya contoh kan gampang nanti kalau itu hanya soal tata penulisan aja. Kemudian turun lagi Mas. Nah ini habis poin 2 kan satu gandul urutannya, kalau habis 2 kan mungkin A kecil dulu,
habis anakan dari A kecil baru nanti satu gandul lah namanya kalau kita mengistilahkan, satu kurung gitu dan sebagainya. Kalau itu mau bisa nanti dirapikan lagi. Pengembangan wisata sumber syukur itu turun lagi sebagai berikut tadi ya. Mencari media partner. Nah, oke. Barangkali nanti di proposal ini juga disampaikan mungkin ditambahin peresmian oleh bupati kabupaten ini mungkin kan untuk menarik berarti ini dapat perhatian ini khusus nih dari pemerintah setempat dengan pengembangan ini didukung sepenuhnya oleh Pemda setempat dan sebagainya, supaya nanti proposal ini benar-benar didukung dari berbagai elemen. Kalau sudah Pak Bupatinya yang meresmikan, nanti kan berarti ini benar-benar prioritas nih untuk mengembangkan wisata di Kabupaten Kediri, seperti itu. Kemudian juga mungkin bisa menggait untuk duta wisatanya sini mungkin kan Kediri apa gitu kan, nanti bisa lebih memperkuat di proposalnya nanti. Kemudian juga nanti melalui TV nasional, minimal TV ini, kalau yang nasional mungkin bisa humasnya dari sini, sekalian kita bermimpi ya. Kalau proposal kan sekalian ya, tanggung-tanggung amat kita bermimpinya kan. Ya, proposal tapi kan realistis ya. Kalau lokasi itu menarik, kenapa kita tidak menggandeng mungkin Trans 7 apa TV yang lain yang ada acaranya yang mungkin My Trip My Adventure-nya di Kediri itu kan menarik itu ya, promosi yang secara tidak langsung itu nanti akan mengangkat potensi daerah. Seperti itu aja Mas. Masukan saya untuk yang ini. Yang lain mungkin ada. Monggo. Sebentar saya. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya mengenai poin A. Kemudian untuk yang lain mungkin bisa berikan tanggapan atau bisa saya lanjutkan ke poin B. Lanjut saja monggo, nanti kalau ada kan ini tunjuk tangan nanti. Monggo. Baik Pak, saya akan lanjutkan ke poin B mengenai hasil proyek sosial. Jadi untuk hasil proyek sosial ini istilahnya adalah penjelasan dari poin A tadi. Untuk yang pertama mengenai pembangunan proyek sosial, jadi seperti pertama pagar ini berfungsi untuk apa, kemudian yang kedua gapura, kemudian monumen dan lain-lain. Ini adalah penjelasan secara mendalam dari tujuan dan maksud masing-masing poin dari pembangunan proyek sosial. Kemudian untuk lanjutnya adalah poin 2 mengenai pengembangan proyek sosial untuk mencari media partner, kemudian bekerja sama dengan stakeholder terkait. Itu kami jelaskan tujuan dan fungsinya. Mungkin nanti mengenai tanggapan dari Pak Sartono mengenai tambahan seperti disahkan oleh Bupati ataupun lain-lain akan kami tambahkan, dan tanggapan lain akan kami pikirkan lebih lanjut untuk penambahan di proposal kami. Mungkin untuk poin B, apakah ada yang ingin ditanggapi? Mohon izin Pak Sartono. Lanjut Mas, cukup ya. Lanjut yang C. Baik, akan saya lanjutkan ke poin C. Ini membahas mengenai penerima manfaat, di mana dapat 2 poin. Untuk poin pertama, pemanfaatan langsung ataupun
di dalam masyarakat sendiri terdapat 1 sampai 10, di mana diantaranya seperti bermanfaat untuk tempat UMKM, kemudian bermanfaat untuk pengairan di sektor pertanian, kemudian bermanfaat untuk sektor perikanan, kemudian bakal lapangan kerja, dan lain-lain. Kemudian untuk yang kedua mengenai pemanfaat tidak langsung. Manfaat tidak langsung umumnya berkaitan dengan pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dengan proyek yang dilaksanakan. Mungkin untuk poin C mengenai penerimaan manfaat, apakah ada yang ingin berikan tanggapan? Mohon izin. Sedikit mungkin saya, Mas. Tolong nanti yang pertama jangan bermanfaat untuk tempat UMKM itu. Saya kembali lagi ke sini karena nanti utamakan yang pertama itu permasalahan sosial itu terentaskan dulu gitu loh. Lebih ditonjolkan pada permasalahan sosialnya. Misalnya meningkatnya perekonomian masyarakat setempat, terus kemudian terkuranginya pengangguran, terus kemudian berfungsinya organisasi lokal masyarakat setempat dan sebagainya. Jadi sisi-sisi sosialnya itu lebih ditonjolkan dulu meskipun yang lain nanti juga mengikuti. Jadi nanti perubahan sosial itu dulu yang lebih dominan karena ini namanya pun juga nama proyek sosial gitu. Jadi nanti tak percaya gini, kenapa untuk UMKM bukan berarti saya tidak setuju ya, tapi kan kalau UMKM, pemberdayaan UMKM itu kan sudah ada lembaga sendiri yang menangani. Bahkan ada Kementerian UMKM, Mas, gitu. Jadi itu kan dari sisi sosialnya, medianya nanti pengembangan UMKM di tempat itu jadi yang menjadi memiliki akses yang luas itu karena dampak dari proyek sosial yang panjenengan dan masyarakat di situ gagas gitu loh. Jadi bukan langsung UMKM-nya yang menonjol gitu, meskipun itu juga ada. Gitu. Begitu, Mas. Terima kasih atas tanggapannya mengenai penerimaan manfaat. Mungkin untuk masalah pemanfaat tidak langsung, apakah ada yang ditanggapi, Pak? Bentar, Mas. Oke, cukup saya kira. Monggo kalau yang mungkin yang lain apakah ada yang ingin berikan tanggapan? Itu hanya di penulisan aja mungkin ya, tidak langsung umumnya gitu. Mungkin hanya penulisan aja nanti bisa dibetulkan yang umumnya. Siapa? Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin jika tidak ada tanggapan lagi akan saya lanjutkan ke poin selanjutnya. Untuk poin selanjutnya adalah mengenai permasalahan sosial yang diambil. Untuk permasalahan sosial yang diambil, kami mengambil beberapa sumber daya alam, diantaranya tadi banyaknya masyarakat yang sebagai pengrajin batu merah, di mana batu merah tersebut dari tanah liat, yang tanah liat itu diambil dari halaman pekarangan rumahnya, di mana lambat laun nanti sumber daya alam tersebut akan terkikis habis. Mungkin untuk
poin mengenai permasalahan sosial yang diambil, apakah ada yang ingin berikan tanggapan? Satu, banyaknya angka anak yang putus sekolah ya Mas ya, karena faktor ekonomi sehingga anak putus sekolah itu tinggi di situ kan, itu kan Mas ya, di desa itu Pak, benar, tinggi Pak. kan, ya iya kan. Siapa benar, Pak? Nah, kalau begitu nanti jangan lupa mainkan datanya, karena untuk meyakinkan tulisan yang kelompok ini angkat gitu. Jadi kita bisa berbicara banyaknya angka anak putus sekolah. Nah, nanti evidence-nya, buktinya harus kita lampirkan juga di desa ini untuk angka yang putus sekolah. Seperti itu, Mas. Izin Pak, mungkin izin bertanya Pak mengenai data tersebut itu bisa diambil di mana Pak? Apakah di BPS atau di... Nah, di kelurahan ada mungkin ya, di kelurahan mungkin ada. Loh kan Mas bisa menulis nih banyaknya angka, ini informasi dari mana? Studi dokumennya berdasarkan pemetaan sosial Pak. Jadi dari masyarakat itu Pak. Nah, nanti bisa dikejar kan, berarti sekolah kan mungkin ada datanya. Kalau itu nanti dimunculkan Pak Mas, karena kita sudah tulis nih, kalau kita kejar beberapa angka yang sekolah di situ itu berapa kok bisa mengatakan banyak itu kan, kita punya dasarnya, angkanya jelas. Seperti itu yang saya maksudkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin apakah ada tanggapan lagi Pak? Oke, nomor 3, nomor 2, 1, 2 terus. Itu aja. Siap, itu aja Pak. Mungkin apakah cuma 2 ya. Terdapat beberapa isu. Ini pengangguran enggak, Mas? Enggak ada, enggak termasuk ya. Tingginya angka pengangguran di desa Soko ini gitu. Enggak. Saya Pak, mungkin untuk pengangguran mungkin nanti saya akan cari tahu lebih lanjut lagi Pak. Oke, karena ya. Kebanyakan itu ya yang pertama karena putus sekolah itu kebanyakan langsung kerja gitu Pak. Kuli Batu Merah itu Pak. Iya. Ya. Karena kan kita kan balik ke yang depan lagi ya Mas. Kalau permasalahan sosial yang diambil itu kan yang kedua tadi rusaknya ekosistem. Nah, dengan 2 permasalahan itu, kalau yang ini loh ya, akan ditarik solusinya menjadi memanfaatkan potensi lingkungan tadi, adanya sumber mata air yang akan dikembangkan menjadi desa wisata. Itu semua adalah untuk menjawab permasalahan sosial yang terjadi di desa itu. Begitu kan, Mas? Siap, benar, Pak. Iya kan? Jawabannya ini. Jadi kan kalau hanya ditampilkan permasalahannya sosial itu hanya 2, kalau ekosistem yang rusak karena dibikin tanah suburnya dibikin bata merah, suatu saat daerah tersebut akan tidak subur karena tanah yang subur itu dibuat batu bata merah. Gitu kan latar belakangnya tadi. Nah, jawabannya dari permasalahan sosial ini adalah pengembangan potensi di wilayah tersebut. Nah, apa itu? Sumber mata air yang akan dijadikan desa wisata itu. Itu Mas. Ya, Pak, terima kasih atas tanggapannya. Nah, nanti didiskusikan lagi nih untuk permasalahan sosial yang diambil ini. Jadi nanti digiring supaya nanti klop dengan yang sudah direncanakan di atas tadi, klop gitu. Oh, nyambung ini pada benang merahnya. Oh iya, jelas permasalahannya sosial seperti ini ya, tingginya angka kemiskinan itu kan nyambung nanti.
Sehingga perlu memberdayakan potensi yang ada. Untuk apa? Menambah income masyarakat setempat. Yang semulanya Batam, ada sambilan punya. Oh, nanti mengelola usaha desa wisata itu. Orang taruhnya juga demikian. Di samping pekerjaan mereka yang sudah bekerja pokok, dia memiliki sampingan untuk mengelola desanya. Karena udah komitmen nih, tadi kan udah komitmen. Komitmen, ada musyawarah, ada FGD yang menyimpulkan kita perlu mengembangkan potensi wisata desa yang ada di lingkungannya, kan seperti itu. Jadi nanti supaya ada benang merahnya aja kok, keterkaitannya itu ada. Seperti itu kalau menurut saya, maaf. Monggo dilanjut. Barangkali ada yang lain. Baik Pak, terima kasih. Ya. Mungkin untuk yang lain apakah ada tanggapan? Jika mungkin tidak ada tanggapan, saya akan melanjutkan untuk poin E. Untuk poin E mengenai pengembangan potensi di Desa Ngerjo selain wisata Sumber Joko. Potensi yang ada, di mana yang pertama ada budidaya tanaman hias, kemudian bibitan lele, kemudian belanceng, kemudian ada budidaya alpukat, kemudian ada industri kerupuk layur, kemudian adanya industri klepon dan jajanan pasar, terdapat pula industri olahan kedelai, kemudian industri permen tape, kemudian adanya kesenian wayang orang, kesenian jaranan, dan lain-lain. Terus seperti kemudian untuk yang ke-12 ini istilahnya terinspirasi di daerah Bali, di mana di desa ini terdapat banyak sekali tempat peribadatan umat Islam, di mana banyak seperti musola, kemudian masjid, dan presentasinya banyak, di mana nantinya bisa menjadi suatu kekhasan dari Desa Ngerjo tersebut. Kemudian ada pula mengenai sentra pertanian, dan dari masalah tadi mengenai banyaknya kolam atau bekas galian dari pembuatan batu bata merah, itu nantinya bisa menjadi kolam ikan, ataupun kolam ikan lele, dan lain-lain. Mungkin untuk apakah ada yang ingin berikan tanggapan mengenai pengembangan potensi di Desa Ngerjo selain wisata Sumber Joko? Sedikit ya Mas saya ya. Siapa? Mohon maaf sebetulnya banyak ini. Cuma menarik aja ini, saya sangat senang sekali, ini menarik banget karena memang salah satu solusi untuk pemberdayaan masyarakat sekitar karena sudah memiliki potensi nih. Potensi kan sudah ada ini. Sekarang ini di pengembangan potensi desanya diterangkan satu-satu, bagus sekali. Mungkin juga bisa dijadikan ada tadi kan tanaman alpukat ya, pengembangan nanti seperti yang di daerah Kabupaten Kendal itu. Saya pernah melewati suatu wilayah. Di situ ada walanya itu penghasil alpukat. Nah, itu mungkin bisa sentra buah alpukat di desa sini tadi. Nah, mungkin bisa karena alpukat praktis tanaman keras yang mudah nanamnya, tapi hasilnya luar biasa. Jadi nanti dibikinnya bibitnya bibit unggul, jangan hanya asal alpukat yang hanya kecil-kecil itu nggak ada kualitasnya. Itu sekarang kan di penanaman yang lonjong yang gede itu bahkan satu aja bisa sekilo.
2 itu bisa 3 kilo ya. Di segi ekonomis itu sangat tinggi sekali. Harganya juga mahal. Alpukat itu kisaran 30 sampai 40 ribu sekilo yang mutu bagus. Jadi bisa dikembangkan di situ. Kalau yang berikutnya budidaya ikan lele. Kenapa selalu menyebutnya lele, tidak hanya ikan gitu aja? Apa spesialnya itu di sini lele? Daerah ini tuh yang cocok, yang pas hanya lele gitu, Mas. Ya, Mas. Siapa kalau di daerah sini tuh kebanyakan apa? Terkenalnya itu di sini pengambilan apa? Membeli bibit lele di sini terus dibesarkan di daerah lain gitu, Pak. Oh gitu. Ya oke lah. Jadi kalau di daerah sini masih belum bisa, masih belum banyak yang membesarkan gitu, Pak. Kebanyakan masih bibitan gitu. Kalau nila, Mas, ada pemancingan nila gitu kan, nggak bisa kan? Ini menarik sekali karena sumber mata air kan, otomatis kan yang paling cocok ya ikan kan. Seperti dekat saya ini, di dekat rumah saya ya sekitar 1 kilo lah. 1 kilo. Ada namanya umbul yang dari air cukup gede, akhirnya sama pemerintah daerah dibikin wisata waterboom karena memang sumber mata airnya gede. Di situ di sekitarnya yang tanah-tanah karangan di sekitar itu dijadikan pasar ikan segar akhirnya, Mas. Karena airnya yang cukup melimpah luar biasa, banyak sekali dan jernih banget. Di dekat rumah saya, benar di Temanggung. Siapa yang ke Temanggung nanti silahkan mampir, saya ajak bahwa yang saya ceritakan ini namanya Pikatan Waterpark, Pikatan gitu, bisa di browsing nanti kalau nggak percaya. Pikatan di Temanggung seperti apa, itu ada sumber mata air yang sekarang oleh pemerintah daerah didanai, maksudnya benar-benar dijadikan aset wisatanya seperti itu. Wilayah di sekitarnya itu banyak sekali pedagang atau pulang-pulang ikan di situ banyak sekali. Seperti itu. Jadi nanti ini sangat potensi untuk dikembangkan, diberikannya. Makanya saya bertanya, kok di sini lele semua itu apa? Nggak bisa, kalau ada air juga bisa lah mungkin. Atau mungkin spesial, Mas bilang tadi spesialnya ikan lele ya nggak masalah. Cuma saya untuk ikan lain itu sebenarnya banyak juga. Jadi seperti yang saya sebutkan di akhir tadi, seperti ada banyaknya galian itu kadang-kadang itu masyarakat memancing atau mancing di kubangan tersebut hasil dari bekas galian batu bata merah tersebut. Ya. Ya. Pemancingan bukan hanya lele aja, Pak. Jadi berarti tidak lele aja kan? Iya, Pak. Bukan lele aja, Pak. Iya. Oke, lanjut ya. Sip. Ya, Pak. Mungkin apakah ada yang ingin ditanggapi lagi? Nah, dari berbagai potensi yang ada ini, akhirnya kan kembali ke yang depan tadi, Mas, untuk menjawab permasalahan sosial yang ada di sana. Dijawabnya dengan potensi ini kan gitu kan? Iya, Pak, benar, Pak. Nah, dijawabnya dengan ini. Suatu wilayah desa tadi memiliki permasalahan sosial. Apa permasalahan sosialnya? Tingginya angka pengangguran, ya. Terus boleh dikatakan daerah yang perekonomiannya termasuk yang mohon maaf mungkin kurang dibanding wilayah desa yang lain. Nah, terus kemudian tingginya angka putus sekolah. Kenapa tinggi angka putus sekolahnya? Ya karena memang tidak bisa melanjutkan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan ekonomi yang kurang mampu barangkali, sehingga
maka butuh sekolah tinggi. Kemudian juga daya masyarakat sekitar misalnya seperti itu. Jadi nanti setelah permasalahan sosial ini di atas tadi sudah ditangkap nih permasalahan identifikasi permasalahan, pemetaan permasalahan sosialnya sudah. Nah, cara potensi nih, potensi adalah yang bisa menjawab untuk permasalahan sosial. Seperti itu. Karena sudah kelihatan benang merahnya. Oke, monggo dilanjut, barangkali ada lain. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya mengenai bab ini. Mungkin untuk yang lain, jika tidak ada tanggapan lagi, saya akan lanjutkan ke bab selanjutnya. Masuk pada bab 4 mengenai untuk RAB ini kami kemarin sudah juga berdiskusi dengan masyarakat sekitar. Jadi ini bukan hanya dari kami saja. Jadi kemarin sudah bermusyawarah juga. Dan ini kami dipaskan atau sesuai dengan nantinya ketika dana cair, yaitu senilai 50 juta. Mungkin untuk bab 4 ini apakah ada yang ingin memberikan tanggapan, Pak? Mungkin juga ini Mas, mungkin nanti dinarasikan ya, karena nanti juga kita harus memerankan fungsi apa di situ ada BPD ya Mas? BPD. Siap ada, Pak. Nah, ada kan? Nah, itu nanti diperankan di situ. Karena bagaimanapun juga nanti peran organisasi terkait dengan pembangunan desa itu nanti kan bisa apa ya, kan penjelasan, oh ini berarti pejuang muda di Kediri ini sudah dinasi langkah-langkahnya, langkah-langkah pemetaannya, identifikasinya, unsur pemberdayaan masyarakatnya, dikaitkan dengan sistem sumber yang ada di lingkungannya, nanti pelaksananya dan sebagainya itu sudah melalui tahapan yang benar gitu. Maksud saya, BPD mau nanti dinarasikan dengan melibatkan BPD atau turut berkoordinasi dengan BPD atau sebagainya, supaya menerangkan kepada kita membaca langkah-langkah yang dilakukan oleh diri ini sudah ada jalurnya seperti itu. Oke Mas, seperti itu. Kalau tentang rencana anggaran, monggo lah yang panjenengan yang sudah berkoordinasi kait dengan harga dan sebagainya. Ini bagus, sudah ketemu totalnya kan gitu 50 juta. Semoga ini nanti berhasil dan masuk dalam 76 yang dibiayai. Seperti itu Mas. Siap, Pak. Izin Pak, mungkin dari Pak Barudin, apakah monggo bisa berikan tanggapan karena presiden. Terima kasih. Nyuwun sewu Pak Sartono. Monggo Pak. Teman-teman. Apakah ini saya menanyakan dari RAB ini? Apakah dimungkinkan Pak kalau ini dimunculkan nilai part di sini kelihatan nanti postur, jadi partisipasi masyarakat di sini untuk menambah biaya ini kira-kira ada partisipasi dari masyarakat tersebut, sehingga bahwa program ini, proyek ini tidak dikerjakan murni minta dari situ, sehingga ada inisiatif dan juga ada partisipatif dari masyarakat. Kira-kira begitu Pak. Mungkin ditambahi misal, mungkin ini upah tenaga kerja tambah dan masyarakat gitu Pak. Atau mungkin dari desa nambah sedikit atau apa gitu. Dimunculkan lah
Kalau diperbolehkan Pak itu. Matur nuwun. Ini saya sangat setuju sekali nih dengan Pak Baharudin, karena memang kalau menurut saya Pak Baharudin memang dimunculkan, jadi nanti kelihatan, oh partisipasinya ada, unsur dari CSR-nya mau menyumbang misalnya sekian itu ada gitu, kas desa atau apa dari sini itu ada, benar yang dikatakan Pak Baharudin tadi, jadi tidak semata-mata itu kita minta kalau mengajukan proposal, mas sekarang zamannya mengajukan proposal gitu, tapi kita apa dulu potensinya, misalnya nanti tenaga kerja pengerjaan free karena dilakukan oleh gotong royong prinsipnya dengan terjadwal RT sekian hari ini, RT ini hari ini, dan mungkin gitu, jadi nanti oh iya ya tenaga kerjanya bisa dihemat, hasilnya bisa bagus karena apa, dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya aja, ini misalnya aja. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Baharudin tadi. Begitu Mas, menambah saja, memperkuat. Baik Pak, mungkin izin bertanya Pak mengenai apakah bisa itu untuk yang bab 4 dibagi menjadi 2 poin. Untuk poin A itu mengenai RAB yang minta ke Kemensos, kemudian yang B itu RAB yang murni dari masyarakat gitu Pak. Ya boleh, menurut saya boleh, nggak apa-apa, kan nanti yang sudah dimiliki, yang kita sudah miliki apa dulu kan gitu, mintanya Iya Pak. itu mungkin ya, atau lebih, oh iya ini, oh ternyata dia sudah punya aset juga, ini kita tinggal nambahi dan sebagainya. Saya kira kayak itu. Bagaimana Pak Baharudin? Kalau menurut saya setuju. Dia ada dua kelompok tadi. Sepakat aja Pak. Sepakat saja. Mungkin kan ini partisipatif ini mungkin kan kalau saya melihat di sumber itu kan sudah ada. Tinggal nanti mencatat apa yang ada, beberapa yang mungkin sudah kontribusi desa atau masyarakat itu. Sehingga tidak murni baru gitu loh Pak. Jadi tapi tetap dimunculkan. Iya betul Pak. Saya setuju. Oke. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Jadi tadi yang saya tangkap adalah nantinya diberikan tambahan narasi di bab 4. Seperti contohnya penjelasan hasil RAB ini sudah berdiskusi dengan masyarakat ataupun pemangku kebijakan di desa gitu Pak ya. Kemudian dibentuk 2 poin. Untuk poin pertama itu dana yang minta ataupun diajukan ke Kemensos, kemudian yang B dari dana partisipatif dari masyarakat gitu Pak ya. Ya. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin untuk yang lain atau jika tidak ada yang memberikan tanggapan, saya akan lanjutkan ke bab 5. Untuk bab 5 mengenai keberlanjutan proyek sosial. Jadi ini adalah bab yang membahas mengenai proyeksi ke depan setelah adanya desa wisata. Terdapat beberapa poin. Untuk poin A mengenai gambaran keberlanjutan proyek sosial. Jadi untuk poin A ini ditekankan adanya keberlanjutan dan kemandirian dari masyarakat tersebut untuk nantinya sebagai nakoda dari adanya desa wisata tersebut. Di mana nantinya ada juga mengenai pemberian pelatihan tentang bagaimana pengelolaan desa wisata agar lebih memiliki daya tarik yang tinggi. Kemudian adanya juga pengelolaan UMKM maupun wisata lokal. Dan yang terakhir adanya aspek networking development. Jadi lebih untuk mengajak seluruh stakeholder agar bekerja sama
untuk nantinya memberikan kontribusi dalam proyek ini. Kemudian untuk yang B, mengenai sumber dana untuk operasional keberlanjutan. Jadi selain nanti dari dana Kemensos, nanti harapannya ada sumber dana lain, diantaranya yang pertama melalui platform Kita Bisa. Kemudian kedua adalah bekerjasama dengan perusahaan yang konsen dengan social entrepreneurship, bisa melalui CSR dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian yang C, mengenai pelaksana pasca proyek. Warga setempat atau masyarakat setempat untuk nantinya bisa melanjutkan atau menjalankan dan mengembangkan secara mandiri proyek sosial yang sudah dibentuk. Mungkin saya akan ke poin A, mungkin apakah dari yang lain ingin berikan tanggapan mengenai bab 5. Dipersilakan jika ada yang ingin berikan tanggapan mengenai bab 5, yaitu keberlanjutan proyek sosial. Ini bab 4 itu keberlanjutan proyek sosial ini kan menerangkan ketika proyek itu sudah berjalan, nah nanti untuk penataan selanjutnya gitu kan Mas ya? Iya Pak, benar Pak. Oke, ya. Oke, lanjut. Baik Pak, mungkin jika tidak ada tanggapan, untuk yang lain apakah ada yang ingin berikan tanggapan? Atau jika tidak ada yang ingin berikan tanggapan, saya akan lanjutkan ke bab 6. Untuk yang bab 6 mengenai kesimpulan dan penutup, terdapat 2 poin, di mana poin A, ukuran keberhasilan proyek. Mengenai proyek Desa Wisata Sumber Joko, diproyeksikan sebagai wadah kewirausahaan sosial bagi masyarakat Desa Ngerjo. Proyek tersebut dapat dikatakan berhasil apabila tersebut dapat meningkatkan daya perekonomian warganya secara mandiri dan berkelanjutan dengan memperhatikan ketepatan waktu penyelesaian sesuai dengan jadwal yang ada, kemudian tidak melebihi dana yang dianggarkan, serta spesifikasi yang disyaratkan terpenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen. Kemudian untuk B mengenai penutup, mungkin untuk bab 6 apakah ada yang ingin memberikan tanggapan mengenai kesimpulan dan penutup? Oke, saya mungkin ya Mas sedikit untuk ukuran keberhasilan proyek ini, karena ini proyek sosial, nanti lebih ditekankan pada setelah kita melihat permasalahan, kita tahu solusinya, masyarakat tahu sendiri solusinya dengan panjenengan sebagai fasilitator ini, sehingga proyek sosial itu ada. Nah, sekarang misalnya gini, sekarang berhasil di sana ya, di desa wisata berhasil ya, dengan orang banyak mengatakan wah sekarang maju desa Joko dan sebagainya, itu nanti ukurannya itu apa gitu. Jadi kalau saya melihat simpel, peningkatan ekonomi kerakyatan jelas ya, kemudian terkuranginya pengangguran, oke. Terus semakin tingginya tingkat ketoroyongan, oke, karena dari individu tidak pernah ada yang ngopeni aset desa. Nah sekarang menjadi terorganisir. Nah, semakin kuatnya organisasi masyarakat di
tempat itu kan solid, sekarang organisasi sosialnya itu solid. Misalnya Karang Tarunanya oke, yang saya ceritakan di depan tadi, karena sekarang dia mengelola parkir. Nah, kalau secara dia mengelola parkir, punya pendapatan, punya kas ya dari Karang Taruna sendiri, sehingga ketika memiliki kegiatan, perlu misalnya bola voli kan mahal, jadi kita punya ambil kas saja karena kita masih punya. Nah, itu semakin kuat kan organisasi karena adanya proyek sosial ini. Saya kira itu Mas. Jadi mungkin kalau di runut benang merah lagi, rendahnya mungkin bisa jadi tahu karena biar kita nyambung nih dengan adanya permasalahan tadi, ada solusinya. Nah, terus kemudian tingkat keberhasilannya apa? Proyek sosial itu dikatakan berhasil, masih sudah berhasil memang tinggi, tapi di situ kerukunannya jadi berkurang atau semakin retak karena mungkin rebutan lahan gitu ya, mungkin iya aja di situ, saya itu harusnya di sini stand saya itu akhirnya congkrah dan sebagainya. Terus kemudian tidak terorganisasinya UMKM di situ, sama-sama menjual apa tadi, makanan kasih 1.000, yang satu biar laku banyak, dijualnya hanya 800 misalnya, kan itu saingan tidak sehat. Nah, karena apa? Tidak terorganisir gitu. Kalau ada kooperasinya ya udah harga kita sama saja, harga tetap sama seperti itu. Misalnya aja ini. Sehingga nanti orang bilang, sekarang berhasil proyek sosialnya itu ya karena itu proyek sosial, sehingga dari sisi sosialnya yang lebih ditonjolkan untuk mengatakan berhasil. Seperti itu Mas, mungkin yang bisa saya cermati. Saya ini menarik, ini bagus sekali jadinya. Semoga nanti selesai dari pejuang muda ini masih berlanjut. Yang bangga tidak hanya Pak Lurahnya, masyarakat di situ, panjenengan yang ikut menjadi fasilitator di sini dalam proyek sosial ini juga menjadi bangga. Suatu saat datang ke situ, pasti disambut meriah nih Mas. Tidak Mojo, Mbak Anggi atau Mbak yang lain pasti akan terkenal. Seperti itu Mas. Siapa, terima kasih atas tanggapan dan sarannya. Nanti saran-saran yang sudah diberikan nanti akan saya tampung, kemudian saya akan revisi agar lebih menarik lagi. Ya, nanti didiskusikan lagi dengan teman-teman yang lain. Gitu. Ya, Pak. Nanti mewakili pemikiran dari teman-teman yang lain juga. Itu mau ada yang komentar tuh Mas Makris, monggo. Baik, untuk Mas Makris bisa on mic karena Ryzen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Sartono dan Pak Udin. Ya, mohon maaf ya. Jadi saya di sini sedikit berargumen terkait konsep dari proposal ini. Ya, secara langsung gambaran umum ya. Dilihat dari judul awal tadi, pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM dan wisata lokal. Pemberdayaan di sini itu kita memberdayakan masyarakat berbasis UMKM. Kenapa UMKM? Karena potensi yang ada di Desa Anggrek sendiri itu banyak perindustrian mandiri, khususnya di rumah-rumah masing-masing. Tapi tidak banyak. Maksudnya tidak banyak yang buat pon cuma beberapa rumah, kerupuk layur cuma satu rumah, lele satu, kemudian lain cuma beberapa saja, dan itu tidak menyeluruh. Nah, dari situ bisa dilihat bahwasanya industri-industri ini adalah termasuk ke dalam bisnis UMKM.
Nah, kenapa kok UMKM? Kembali lagi, karena dengan kita meningkatkan bisnis industri dari masyarakat, nanti yang diharapkan itu bisa mensejahterakan masyarakat di bidang perekonomian. Tidak langsung ketika industri itu meningkat dengan baik, manfaat yang akan diperoleh adalah masyarakatnya, perekonomiannya semakin membaik. Nah, wisata Sumber Soko sendiri itu sebagai pendukung, sebagai pemasar, lokasi pemasaran bagi para pelaku industri. Mungkin juga, mungkin kalau ada kata, mungkin maksud yang saya sampaikan bisa tersampaikan. Baik, terima kasih atas tambahan dari Mas Makris tadi. Mungkin apakah ada tanggapan Pak terkait tanggapan dari Mas Makris tadi? Oke ya, kalau menurut saya bukan berarti saya tidak setuju dengan UMKM, bukan sama sekali, karena memang ini aset nih yang memang harus benar yang katakan Mas tadi, ini harus dikembangkan. Tapi pengembangannya UMKM ini kan setelah adanya desa wisata itu, sehingga nanti produk UMKM yang dikatakan tadi hanya sedikit, sebetulnya tidak boleh dikatakan tidak mayoritas, itu akan bisa meningkat omsetnya pembuatan home industri tadi ketika sudah adanya desa wisata ini. Bukan begitu ya Mas ya? Mas Makris. Untuk Mas Makris bagaimana? Sehingga menurut saya itu yang lebih ditonjolkan tadi kemudian dengan melalui desa wisata itu baru nanti kalau desa wisatanya itu sudah berkembang, otomatis akan potensi yang ada di masyarakat yang berupa UMKM yang boleh dikatakan katanya tadi hanya sedikit tadi, bisa berkembang akhirnya, meningkat omsetnya setelah di desa tersebut didatangi oleh banyak pengunjung. Begitu kalau menurut saya. Monggo yang lain, kita asiknya diskusikan di sini, monggo. Baik Pak, izin masuk nih. Itu Pak, memang ketika nanti wisata Sumber Soko sendiri sudah mulai ada nama atau sudah terkenal di beberapa daerah, makanya kenapa tadi saya bicarakan wisata ini sebagai pendukung dari program ini. Baik, mungkin apakah ada tanggapan lagi mungkin dari Pak Koordinator? Mungkin apakah ada tanggapan? Terima kasih. Memang ini namanya menarik sih. Pak Sartono, mungkin basisnya mungkin ini hanya persepsi yang sudut pandang yang kiranya sedikit dari sisi UMKM, ada dari sisi desa wisata. Ini mana yang lebih dulu aja gitu. Ndak karo pitik di sini. Jadi nanti lebih lanjut kita diskusikan bersama,
itu bisa, karena sama-sama menurut kami itu bisa memicu atau mengangkat masyarakat situ agar mendapatkan suatu nilai baik nilai sosial, nilai ekonomi dan sebagainya. Begitu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas. Mungkin untuk yang lain apakah ada yang memberikan tanggapan lagi ataupun saran sehingga kami bisa nantinya menjadi kami semua. Monggo yang lain. Ini saya lihat ada banyak 12 partisipan. Monggo yang lain. Mungkin tadi ada yang belum, mungkin tadi terlewat dari bab pertama sampai bab 6 ini. Jadi ini setelahnya secara menyeluruh apakah ada yang ingin berikan tanggapan ataupun ingin berikan saran dari proposal yang sudah ada. Sepertinya belum ada nih Mas. Kayaknya sudah pada ACC kayaknya. Kayaknya. Baik Pak, mungkin dari teman-teman tidak ada yang beri tanggapan lagi. Mungkin nanti setelah ini ataupun besok nanti kami akan berdiskusi lagi mengenai perbaikan-perbaikan yang ada pada proposal. Mungkin mohon izin Pak, nanti jika kami izin untuk melakukan diskusi lagi untuk kelanjutan revisi ini, apakah bisa Pak? Bisa. Maaf. Siapa nanti akan kami infokan lebih lanjut lagi mengenai Ya, oke. kelanjutan revisi. Seperti juga gini kan, saya juga aktivitas di kantor kalau siang, ada kegiatan lain. Juga Verivali. Nah, ini sama-sama enaknya nih. Sama-sama capeknya. Tinggal telernya. Nah, mari kita begadangan sampai jam berapa. Diatur aja teman-teman. Tetap jaga kondisi juga. Jangan lupa nih, ya, ini musimnya hujan. Verivali sampai sore. Nah, suplemennya jangan lupa. Apotek beli suplemen, jangan hanya mengandalkan makanan tiap hari aja. Masih muda, cuma jaga-jaga kan lebih baik. Jadi asupan makannya juga harus diperhatikan. Pesan saya itu karena ini memang cuacanya di mana lagi musim hujan, harus target yang diselesaikan juga tidak sedikit untuk Verivalinya. Sampai sekarang aman kan, masih jalan ini, nggak ada masalah kan untuk Verivalinya Mas, Mbak? Siapa? Perlu kami sampaikan, Nyun Sewu, Pak Sartono. Nggih. Terkait dengan Verivali, ini sementara masih dalam satu kecamatan, Pak.
Karena data yang baru masuk ke teman-teman itu kan kemarin, sehingga kita masih kemarin kita pemetaan dan ada tambahan di 4 kecamatan yang lain. Insya Allah nanti Senin baru kami antar ke masing-masing kecamatan, Pak. Oh, ngaten nggih, matur nuwun Pak. Nyuwun tulung dibantu rencang-rencang karena ini memang udah program nasional, udah komitmen semuanya teman-teman. Mohon diberdayakan yang maksimal karena ini masih darah muda, semangat 45-nya semoga tidak kendor dan yang menjadi semua pejuang muda ini bisa selesai nanti Pak, insya Allah. Siap, kami siap membantu Pak. Teman-teman di PKH. Amin, amin. Monggo Mas Tri kalau mau Pak, terima kasih atas. Mungkin jika tidak ada tanggapan lagi, mungkin saya akan tutup agenda pada hari ini. Namun sebelum itu izin pemberitahuan hari Minggu terkait hari Minggu tanggal berapa? 14 November itu nanti akan ada kerja bakti di lokasi Sumber Soko. Jadi mungkin mohon izin nanti ada Pak Udin dan koordinator PK Kabupaten lainnya untuk nanti bisa mungkin berkenan hadir, monggo untuk bersama masyarakat Desa Ngarjo untuk kerja bakti di lokasi tersebut. Mungkin itu saja. Saya akan tutup agenda pada malam hari ini. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan perilaku dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di on cam dulu untuk didokumentasikan. Sudah? Mungkin untuk yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Baik, akan saya ambil screenshot dalam 1, 2, lagi 1, 2. Pak Mas Makris. Baik, Pak, sudah, Pak. Pak, kopi ini di Mas Makris. Pengen ngopi Pak sebenarnya. Iya ya, sambil rokokan kok seger. Oke, sudah semuanya? Pak. Sampun, sudah, Pak. Oke, izin live ya. Semangat. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jaga Oke, kesehatan. Pak, siap. Jaga kesehatan. Suplemennya jangan lupa beli. Kalau yang belum punya besok harus beli. Nah, biar seimbang. Aduh lancang itu loh, Pak. Iya. Ya, Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Oke, Pak, siap. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.
Halo, cek. Duh. Arek-arek liyane. On cam mbok rek. Didono kegiatane saiki nyapa.